Salam jumpa kembali dengan Andio, peziarah dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Menjumpai dan menyapa Anda semua, segenap saudara yang berkehendak baik, yang bersedia menjadi mitra ziarah dan menjadi bagian dari masyarakat risiko. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita, menguak dan menggali kekayaan serta mengaplikasikan dalam hidup Kitab Amsal. Sebelumnya, mari kita berdoa. Nyatakanlah kehendak-Mu, ya Allah, yang berkehendak, agar satu saja yang kami lakukan dalam hidup kami, yaitu melakukan rancangan indah-Mu atas bumi di mana kami hidup. Berikanlah rahmat kepada saudara-saudara kami, sahabat mitra ziarah iman, agar dengan rahmat yang dari Tuhan, mereka semua juga diberi kemampuan untuk menerjemahkan kehendak-Mu di dalam seluruh aktivitas mereka, pekerjaan, dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada Amsal pasal yang ke-13. Dan hari ini kita akan merenungkan ayat yang ke-5 dan ke-6 yang berbunyi demikian. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Saudara-saudara yang berkehendak baik, merenungkan pesan pengamsal soal benar, dusta, fasik, dan saleh sudah cukup banyak pada episode sebelumnya. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sedikit beda. Karena tidak merenungkan orang benar benci dusta itu gimana, atau orang fasik memburukan diri itu gimana, kebenaran menjaga orang saleh dan kefasikan mencelakakan orang benar itu gimana, bukan. Tapi saya ingin mengajak untuk melihat dari perspektif lain, yaitu mempertanyakan kenapa ada orang benar, kenapa ada orang fasik, kenapa ada orang saleh dan orang yang fasik. Ini dari mana? Disebabkan karena apa kok benar, dusta, saleh, fasik, dan jahat? Takdirkah ini? Atau karena ibliskah, atau pilihan sendiri? Atau karena orang tua? Kenapa saudara-saudara ini ditanyakan? Karena tidak sedikit orang yang ditangkap polisi oleh karena narkoba atau korupsi. Mereka mengatakan dengan enteng ini cobaan dari Tuhan. Atau seorang siswa di sebuah lembaga pendidikan tewas dikeroyok dan orang tuanya menerima itu sebagai takdir. Pernah juga ada kasus orang membunuh istri atau suami, dia mengatakan karena bisikan setan. Juga ada artis cerai dan mengatakan ini jalan Tuhan. Dan macam-macam. Atau ada yang lain, salah asuh, salah orang tua. Wow, menarik untuk direnungkan. Pada satu sisi, saudara-saudara, kata-kata ini takdir, ini jalan Tuhan atau cobaan dari Tuhan, kelihatannya sih kata-kata saleh dan tawakal. Tetapi sesungguhnya
Mereka-mereka ini sedang melemparkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Oh, ini bukan salah saya. Ini sudah digariskan, sudah ditentukan dari langit. Allah sendiri yang menentukan. Nah, kan? Dia merasa bahwa apa yang dilakukan hanya menjalankan skenario langit. Menjalankan takdir ilahi. Sehingga ia tidak boleh disalahkan, tidak perlu disalahkan, dan tidak dapat disalahkan. Padahal faktanya itu adalah pelanggaran hukum terhadap penggunaan narkoba atau hukum pidana karena pembunuhan atau korupsi. Ataukah karena orang tua? Dan ini sejatinya pilihan hidup. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, ada kasus begini. Seorang pria divonis mati karena kejahatan yang luar biasa. Di tempat hukuman ada plakat yang berbunyi, "Sekarang sudah terlambat." Ketika ditanya apa permintaan terakhir sebelum eksekusi dilaksanakan, pria ini minta bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Dan permintaan itu dikabulkan. Ibunya datang. Ketika bertemu, lalu anak muda ini mengatakan, "Ibu, saya tidak dapat melihatmu lagi. Dapatkah saya merasakan susumu?" Ibunya dengan segera melepaskan bajunya dan membiarkan si anak menyusu. Tiba-tiba orang itu menggigit puting susu ibunya. Tentu saja ibunya berteriak kesakitan dan hampir pingsan. Ketika pria itu ditarik mundur oleh petugas, dia berteriak, "Mother, I hate you. Aku benci kamu, ibu. Ini semua salahmu. Jika engkau membesarkan aku dengan benar, aku enggak kayak gini." Nah, saudara-saudara, pria dewasa ini menyalahkan ibunya yang dia anggap membuat ia jadi seperti itu. Tapi mari kita jangan membeo anak ini. Kita analisa. Takdirkah ini sesuatu yang sudah digariskan? Atau ibliskah yang membuat dia seperti itu? Atau cobaan dari Tuhan? Sedangkan Tuhan tidak mencobai siapapun, kata Yakobus. Atau kesalahan orang tua, seperti yang dikatakan oleh anak muda ini. Mungkin saja cara mendidik anaknya tidak tepat. Tetapi pilihan untuk melakukan kejahatan, bukankah itu adalah tanggung jawab si anak itu sendiri? Apalagi dia sudah dewasa. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, kalau dia sudah memilih menjadi orang benar, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Tidak akan melempar kesalahan pada Tuhan sebagai cobaannya, atau melemparkan kepada iblis, sekalipun iblis suka bikin gaduh huru hara. Tetapi tidak serta-merta jadi biang kerok. Tidak tepat pula serta-merta menyalahkan cara mengajar orang tua. Karena sumber pendidikan, meskipun di rumah adalah dasar pendidikan yang pertama, tetapi lingkungan, pergaulan, gaya hidup, tuntutan hidup, bukankah mempengaruhi juga? Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, kalau di awal renungan ditanya mau benar, mau dusta, mau saleh, mau fasik, ini dari mana? Ini disebabkan apa? Meskipun Tuhan semua itu, tetapi tidak semua itu dilakukan Allah. Jadi Tuhan ngerti itu semua, tahu. Tetapi tidak semua hal
dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan jangan dengan gampang dikambing hitamkan, dijadikan tersangka. Karena faktanya ini kejahatan, bukan takdir, bukan iblis, tetapi ini pilihan sendiri. Karena dia memang tidak bisa menolak burung terbang di atas kepalanya, tetapi dia kan bisa menolak kalau burung itu mau bersarang di atas kepalanya. Jadi harusnya malah bersyukur seseorang hidup tidak menjadi robot yang dikendalikan remote surgawi. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Karena Ia ingin kita jadi manusia, bukan jadi wayang, yang mati hidupnya diatur sang dalang. Dan semua itu ternyata kembali kepada setiap pribadi. Mau pilih jadi orang benar, dengan menjalankan hidup yang apik, yang rapi, atau jadi orang fasik, tetapi bisa celaka. Itu yang ditunjukkan oleh pengamsal. Perilaku kita menjadi cermin yang jujur, yang memantulkan siapa diri kita sejatinya. Mosok di penjara narkoba, korupsi, atau cerai itu kehendak langit, atau karena setan? Pastinya kan karena pilihan sendiri. Bukan gara-gara Tuhan kan, ataupun karena godaan setan, tetapi karena keputusan dan pilihan hidup. Itu kan yang bertanggung jawab begitu. Pilihan sebagai orang yang dewasa, bukan bocah kecil. Sampai ketemu di dalam perspektif yang lain pada perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat.